Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Acep Syahrudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hari kamsahamnida. Ya, kumaha damanga? Pangestu Damange. Damange. Kang Ngecep. Kang Ngecep. Ya, baiklah kita akan sapa ya jamaah yang hadir dari Majelis Talim Al-Ikhlas Cigombong Bogor, Majelis Talim Al-Huda Cidang Sukabumi, Majelis Talim Ad-Dakwah Cicurug Sukabumi. Assalamualaikum. Langsung saja seperti biasa kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Bu. Ya, di sini ada nggak yang nggak nurut sama suami? Semua. Ya, misalkan nih suami ngelarang ibu, udah nggak usah ikut arisan. Nah, tapi ibu tetap kekeh ikut arisan karena ibu belum dapet. Iya. Ya, berani ya melarang atau melanggar perintah suami. Jangan ikut arisan, tapi ibu tetap kekeh ikut arisan. Nah, berarti ibu sudah melawan perintah suami. Ya, padahal ya Bu ya, seorang istri itu gampang banget lah masuk surga. Ya, kalau ya salah satu jalannya itu adalah dengan cara menuruti perintah suami. Tapi suami siapa? Suami sendiri dong. Masa suami orang. Nah, ini yang akan kita kaji ini ya bersama Uus, menggapai surga lewat ridho suami. Ya, ingat Bu, kalau kita memusuhi suami sama saja dengan kita memusuhi Allah. Tuh ya, kalau gitu langsung aja deh kita dengarkan Uus untuk tahu saja. Silakan Uus. Baik, terima kasih Kang Dudu. Sama-sama Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bu. Beli bumbu ke Sukabumi, beli buah mangga, ibu-ibu yang sayang suami, insya Allah masuk surga. Amin ya robbal. Saya doakan ibu-ibu yang sayang suami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, insya Allah masuk surga. Amin ya robbal. Punten ibu-ibu yang di sini pengen masuk surga? Tadi sudah disinggung oleh Kang Bedu. Kalau ibu pengen masuk surga gampang, tinggal apa?
nurut sama suami, minta ridho sama suami. Jangan sampai suami kita enggak ridho sama kita. Kalau suami kita enggak ridho, Allah enggak bakalan ridho. Kenapa? Karena nurut sama suami itu perintah siapa? Perintah Allah. Berarti kalau ibu enggak nurut sama suami, ibu melanggar perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu, ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, itu ada seorang perempuan yang datang ke Nabi atas satu urusan. Selesai urusan itu, sebelum perempuan ini pulang ditanya sama Nabi, Teteh sudah punya suami belum? Kata Nabi kita. Sudah ya Rasul. Rasul nanya lagi, gimana sikap Teteh ke suaminya? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasul, saya ini ke suami, saya mah semua hak suami saya tunaikan kecuali ketika saya udzur. Kata siapa? Kata yang perempuan datang ke Rasul itu. Di ujung sebelum perempuan ini berangkat, Nabi memberikan nasihat kepada perempuan ini, dan nasihat ini berlaku untuk ibu-ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Apa nasihat Nabi? Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi. Hei ibu-ibu, istri-istri, perhatikanlah bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Bagaimana kamu memposisikan suamimu? Kenapa? Fa innama huwa jannatuk wa naruk. Karena suami ibu itu bisa jadi surga, juga bisa jadi nerakamu. Makanya ibu-ibu kalau pengen suaminya jadi surga untuk ibu, maka carilah ridho suami. Dan hati-hati bu, ibu jangan cemburu ya, bu, jangan cemburu. Ibu tahu kata Nabi, ketika seorang istri di dunia menyakiti suaminya, maka kata Nabi, calon istrinya yang ada di surga berkata kepada istri yang ada di dunia. Jadi bu, kalau ibu ngomelin suami ibu, itu ada yang gak suka sama ibu. Siapa? Calon istri suami ibu yang ada di surga, bidadari-bidadari. Itu kata Nabi. Ibu ngomelin suami ibu, itu calon istri suami ibu yang di surga bilang, jangan pernah engkau sakiti dia. Kalau engkau menyakiti dia, nanti Allah yang akan memusuhimu. Kamu tahu nggak? Kamu sama dia itu sementara di dunia doang. Nanti abis ini dia kembali kepada kami di surga bersama kami. Tuh bu. Makanya kalau punya suami jangan diomel, apalagi disakit. Kang Bedu. Iya. Kalau Kang Bedu diomelin sama istrinya, enggak usah sakit hati. Karena Kang Bedu ada yang ngebela di surga. Tuh, Bu. Siapa yang ngebela? Bidadari. Para bidadari. Kang Bedu diomelin. Ini kata calon istri Kang Bedu. Kang Bedu, ya. apa-apa. Kang Bedu sama istri di dunia doang sementara. Ya. Tapi kami sudah menunggu Kang Bedu di surga selamanya. Jangan macem-macem sama suami ibu, karena sayangan ibu bidadari surga. Nah. Kalau sayangan macam tetangga sebelah mah ya Nah, apa-apa bu, ini sayangan ibu bidadari surga. Makanya ibu harus jadi bidadari di dunia, juga bidadari di surga. Ya kalau sayangannya Cek Edo sama Cek Isma nggak gampang. Itu ini masalahnya sayangannya Cek bidadari surga. Makanya pesannya terakhir, beli kado ke Sukabumi. Cakep. Pulangnya jalan bertiga. Artinya kalau ibu dapat ridho suami, insya Allah masuk surga. Akhirnya Kang Bedu bisa juga ya. Tepuk tangan untuk Ustadz Ecep ibu ya. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau ridho suami? Woi, Bang Ad pulang ntar minta ridho suami, cari ridho suami ya. Mana ibu? Nah ini ibu yang sedang mencari ridho suami. Boleh pantun Ustadz? Silakan. Boleh ibu.
Daun salam, daun jati. Cakep. Yang jawab salam, insya Allah saya doakan naik haji. Ya, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Bunda Tini dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cigombong, Bogor. Cigombong, Cigombong. Bogor. Izin curhat Ustadz. Silahkan. Alhamdulillah ya Ustadz, saya udah menikah. Alhamdulillah akhirnya menikah juga, ya Allah. Saya pikir ibu lulus kuliah mau masuk kerja, langsung nikah ternyata. Iya. Saya udah menikah berpuluh-puluh tahun ya, memiliki seorang putri dan memiliki 2 orang anak. Oh, iya. Alhamdulillah. Namun demikian, yang namanya masalah rumah tangga selalu ada ya Pak Ada. Ustadz. Pasti. Sebenarnya saya tadi mendengar tausiah dari Ustadz sedikit miris gitu ya. Kenapa itu? Ini Ibu? berbanding terbalik dengan keadaan posisi suami saya Pak Ustadz. Suami ibu terbalik. Maksudnya Masya Allah ya, gimana ceritanya ya Pak Ustadz? Udah melo aja nih. Tapi Jangan sedih Bu, nggak apa-apa disampaikan aja. Mampu keluarga aja Bu. maksud saya disampaikan di sini ingin mencari solusinya dari Pak Insya Ustadz. Allah. Bukan maksudnya mengumbar aib ya Pak Ustadz. Tidak, baik. Ini saya tuh berusaha menjadi istri yang baik ya Pak Ustadz. Apapun yang suami larang, misalnya jangan main terus, enggak. Kebanyakan saya di rumah Pak Ustadz. Namun peringai suami saya itu kadang-kadang pemarah Pak Ustadz. Adapun hal-hal kecil apapun yang saya lakukan rupanya salah di mata suami saya. Selalu salah. Apapun itu di Apapun mata itu. suami ibu salah. Iya, saya sudah berusaha sabar ya Pak Ustadz. Dan di sepertiga malam saya suka berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong bukakan hati pintu suami saya gitu ya. Supaya lebih bisa bersabar lagi gitu ya. Contohnya ya Pak Ustadz, misalnya menanyakan kunci motor atau kunci mobil gitu ya. Yang namanya istri kan banyak yang dikerjakan ya Pak Ustadz. Pasti. Harus gercep gitu ya. Bunda katanya lihat kunci mobil enggak, sebentar ya ayah gitu ya, Bunda cari. Cepetan dong gitu kan, dia marah gitu ya. Iya Bunda, ya ayah sebentar ya, apapun itu Pak Ustadz. Jadi kita tuh harus cepat sampai ke anak-anak juga jarang deket gitu ya. Karena perangai suami saya itu yang pemarah itu. Gitu. Temperamen ya? Temperamental, mungkin seperti itu ya. Mudah marah ya Bu. Mudah marah gitu ya. Jadi anak-anak itu lebih dekat kepada saya gitu ya. Iya. Nah mungkin yang jadi curhatan saya nih Pak Ustadz, berhubungan dengan tema yang Pak Ustadz tadi ya, ridho suami gitu ya. Saya kan pengen masuk surga. Ya saingannya bidadari nggak bisa dong ya Pak Ustadz ya gitu. Nah perihal suami yang punya perangai seperti itu nih Pak Ustadz, bagaimana menurut Allah keridoannya gitu, ridho suami seperti itu gitu ya. Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz, mudah-mudahan dapat menyelesaikan solusi saya. Baik, Ibu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Tini hanya cinta kepada Ibu Tiri. Ibu Tiri. Ini Ibu T-I-T-N ini Tini. Kalau ini T-I-T-R-I-R-I Tini. Oh saya salah. Diomelin tuh. Ibu Tini. Ibu ya. Tini. Ibu Tini, apa saja yang dilakukan oleh Ibu Tini selalu salah di mata matanya. suami. Di mata suami. Oh di mata suami. Iya. Berarti pindah ke hidung. Bukan. Kan di mata salah. Iya. Pindah ke hidung aja. Salah juga pindah ke hidung. Oh, karena salah juga ya. bawa apaan ini? Gitu kata masih tetap salah juga. Lanjut. Gampang marah suaminya. Apapun marah gitu kan. Istri sepertinya tidak sanggup lagi menghadapi temperamennya suami, peringai Baik, suami yang gampang baik, marah. baik. Bahkan sampai anak-anak pun lebih dekat kepada ibunya daripada ke bapaknya. Menjauh dari bapaknya, mendekat ke ibunya. Semakin ku kejar. Semakin kau jauh,
Dan apakah, bagaimana cara saya mendapatkan ridho dari suami seperti itu? Dan bagaimana Allah melihat pria suami seperti itu? Bagaimana Allah meridhoi suami yang seperti itu? Pertanyaan dari Ibu Tini seperti itu. Silakan. Silakan. Gimana? Pertanyaan deh. Jawab sekarang? Sekarang Ustaz. Baiklah. Ibu Tini, ini buat suami-suami dulu. Buat suami-suami, jangan pernah temperamen sama istri. Jangan pernah dikit-dikit marah. Yang saya tahu, kirain yang dikit-dikit marah tuh ibu-ibu. Kirain yang gak sabaran tuh ibu-ibu. Karena pengalaman kita. Betul. Kita. You and I. Iya, biasanya dikit-dikit. Lama banget sih, Pak. Papa nggak bisa cepetan dikit. Nah ini mah kebalik ya. Balik. Suaminya yang begitu. Buat suami-suami yang gampang marah. Temperamen. Sering-sering datang ke majelis. Kalau ada pengajian di masjidnya mingguan. Datang. Biar apa? Biar hatinya diobatin. Banyakin sholat malam. Banyakin baca buat suami-suami. Buat ibu, atuh gimana Ustadz? Dan saya juga pengen dapat ridho dari suami. Sedangkan suami saya begitu. Gimana tuh Ustadz? Ibu, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Wa innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Taat itu dalam hal yang baik ibu. Kalau ibu nurut, taat dalam hal yang buruk itu tidak diperkenankan. Kalau ibu suaminya jahat, suaminya zolim, suaminya temperamen, dikit-dikit marah. Ibu taat kepada suami itu kalau suaminya benar dalam hal yang lurus. Tapi kalau suami dalam hal yang buruk, jangan diikutin. Tadi saya sampaikan taat itu dalam kebaikan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tapi dengan ibu bisa sabar menghadapi suami seperti sekarang, insya Allah ganjaran ibu adalah surga. Amin ya robbal. Ibu Tini, saya doakan mudah-mudahan hati suaminya luluh menjadi suami yang setia, suami yang baik, santun dan tanggung jawab. Amin ya robbal. Hati-hati loh Kang Bedu, ibu-ibu. Ketika jadi bapak, temperamen sama istri dilihat oleh anak, nanti akan mencontoh anak kita. Betul Bu? Ketika seorang laki-laki, anak laki-laki melihat ayahnya temperamen sama ibunya, nanti ngebekas. Oh, berarti kalau saya nanti menjadi seorang suami itu begitu ya. Anak-anak mencontoh. Oh, berarti kalau nanti istri saya lelet disuruh sama saya, berarti saya harus marah-marah. Ingat, anak-anak akan mencontoh suami kita. Suami kita itu jadi role model buat anak kita. Makanya kalau ibu, bapak ingin anaknya menjadi suami yang setia, tanggung jawab dan baik hati, jadilah menjadi seorang suami yang santun dan baik hati. Amin ya robbal. Seperti Kang Bedu. Coba Kang Bedu, saya lihat selama syuting dengan Kang Bedu, sama istrinya selalu senyum. Senyumnya begini Mas. Senyum sinetron. Senyumnya harus senyum yang kanan kirinya sama. Nah, senyumnya tuh harus senyum 3 jari Bu ya. Iya gitu. betul. Jadi kalau ketemu istri, sayang. Jangan senyum yang ke pinggir doang. Yang senyum. Bukan, itu senyum ngenyek namanya. Sinis. Senyum sinis. Iya. Sinis. Makanya kalau dia laki-laki kerjaannya pasti naik kereta karena Mas sinis. Mas sinis. Iya ya. Baik, Ibu mudah-mudahan suami Ibu yang temperamen itu Ibu hadapi dengan kesabaran, lama-lama hati suami akan luluh. Luar biasa. Istri saya Sutini benar-benar bisa menghadapi. Kok jadi Sutini? Namanya siapa Bu? Tini kan? Nama panjangnya? Tini aja, nggak ada panjangnya. Apa?
Oh ada. Tuh Tini Rustini. Tini Rustini. Iya. Ternyata istri saya Tini Rustini benar-benar istri yang sabar menghadapi peringatan suaminya. Akhirnya lama-lama suaminya luluh. Hatinya Allah kasih hidayah, dibalikkan hatinya menjadi suami yang lembut dan ibu yang gampang marah. Jangan begitu. Ya. Dua-duanya sama-sama lembut dan santun. Santun. Gitu. Ya, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis, sehingga apa yang ibu harapkan, ridho dari suami ibu dapatkan, dan insya Allah ibu akan dipermudah untuk masuk surga dari pintu manapun. Amin. Amin. Tepuk tangan buat ibu Tini Rustini. Baik, setelah ini kita masih akan membahas tentang ridho suami adalah surga bagi istri ya. Kalau ya, Uus nanti akan dilanjutkan oleh Uus setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.